Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Pada episode kali ini, kita punya dua pembahasan besar yang akan menentukan nasib Chelsea di musim ini. Pembahasan yang pertama, kita akan membedah hasil undian babak 8 besar FA Cup yang baru saja dirilis. Siapakah calon lawan The Blues dan seberapa terbuka jalan Chelsea untuk menuju ke Wembley. Tak hanya membahas hasil drawing FA Cup, Zona Chelsea Indonesia juga akan membahas preview pertandingan untuk laga 16 besar Liga Champions, di mana Chelsea akan bertandang ke markas PSG yang bernama Parc des Princes untuk melakoni leg pertama yang krusial. Seberapa besar peluang anak asuh Liam Rose Senior untuk bisa mencuri gol atau bahkan mencuri kemenangan di kota Paris? Di pembahasan akhir, Zona Chelsea Indonesia juga akan mengungkap sebuah cocok logi sejarah yang sangat menarik untuk dilihat, yaitu sebuah pola yang selalu terjadi ketika Chelsea menjadi juara Liga Champions, baik di tahun 2012 dan 2021, yang ternyata berhubungan erat dengan perjalanan mereka di kompetisi FA Cup. Apakah sejarah akan terulang kembali pada musim ini? Mari kita bahas tuntas, tetapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Hasil undian babak perempat final FA Cup baru saja diumumkan, dan nama Chelsea telah dipertemukan dengan Port Vale. Bagi banyak orang, laga ini mungkin dianggap sebagai undian yang mudah, mengingat Port Vale adalah tim dari kasta bawah, tepatnya kasta ketiga. Namun dalam sepak bola Inggris, meremehkan lawan di FA Cup adalah tiket tercepat menuju kehancuran, seperti yang dialami oleh Sunderland. Tim yang berjuluk The Black Cats harus takluk di tangan Port Vale dengan skor 1-0 di kandang The Valiants. Kabar baiknya untuk laga nanti adalah laga ini akan dilangsungkan di Stamford Bridge, bukan di Stadion Vale Park yang secara kasat mata memang cukup sulit untuk mencari kemenangan jika bermain di stadion ini. Seberapa besar peluang Chelsea kalahkan Port Vale? Secara statistik dan kualitas skuad, peluang Chelsea untuk lolos ke babak berikutnya berada di angka yang sangat tinggi. Mungkin di atas 85%, bahkan hingga 90%. Namun perlu diingat, sepak bola bukan dimainkan di atas kertas, melainkan di atas lapangan. Bermain di hadapan publik sendiri tentu saja memberikan keuntungan psikologis yang sangat masif. Yang perlu ditekankan adalah rotasi pemain. Chelsea harus tetap serius dan jangan sampai terulang lagi melakukan permainan seperti saat melawan Wrexham United, di mana The Blues sangat keteteran melawan The Red Dragons. Kemenangan di babak 8 besar bukan sekedar soal maju ke babak semifinal, tetapi juga berarti tiket emas menuju Stadion Wembley. Bagi masyarakat Inggris, Wembley bukanlah sekedar stadion, melainkan itu adalah katedral sepak bola. Dan bisa dibilang bermain di sana adalah simbol kesuksesan untuk semua klub sepak bola Inggris, entah dari manapun kasta mereka berada. Jika Chelsea berhasil melewati Port Vale, maka skuad The Blues akan mencium aroma rumput Wembley untuk kali yang ketiga sejak rezim Clearlake Capital dan Todd Boehly, di mana di dua pertandingan sebelumnya Chelsea selalu mendapat hasil minor. Yang pertama dikalahkan Liverpool di partai final Carabao Cup, dan yang kedua dikalahkan Manchester City di semifinal FA Cup. Dua kegagalan tersebut bisa dijadikan motivasi tambahan bagi para pemain muda The Blues untuk berjuang sekuat tenaga dan memberikan trofi pertama mereka di stadion bersejarah ini. Bagaimana menurut kalian Blues? Sanggupkah Chelsea mengalahkan Port Vale
dan berkesempatan lagi bermain di Stadion Wembley? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu preview pertandingan Liga Champions leg pertama yang mempertemukan Paris Saint-Germain versus Chelsea. Mari kita alihkan pandangan kita keluar Inggris karena sorot mata menuju ke kota mode Paris. PSG versus Chelsea di Stadion Parc des Princes ini adalah partai klasik modern di Liga Champions. Pertemuan dua kekuatan besar yang selalu menyajikan drama hingga ke menit-menit akhir. Mari kita mulai pembahasan dari kondisi dapur kedua tim. Skuad Chelsea datang ke Paris dengan tanpa beberapa pilar andalan. Estevao Willian dan Jamie Gittens dipastikan absen karena cedera. Sedangkan di kubu Paris Saint-Germain, skuad mereka juga tidak dalam kondisi yang sempurna. Beberapa pemain seperti Fabian Ruiz, Joao Neves, Seny Wanyulu, dan Quentin N'Jato bisa dipastikan absen saat bertemu Chelsea. Sementara winger andalan mereka Ousmane Dembele yang sempat terkena masalah di bagian otot juga belum bisa dipastikan turun untuk laga melawan Chelsea. Namun PSG tetaplah PSG dengan barisan penyerang yang sangat cepat seperti Kvaratskhelia, Desire Doué, dan Bradley Barcola yang bisa menghukum kesalahan sekecil apapun dengan berbuah gol. Jika tadi membahas siapa-siapa saja yang akan absen, kini kita masuk ke pembahasan prediksi starting line up. Satu perdebatan panas di kalangan fans Chelsea adalah siapakah kiper yang akan menjadi starter pada saat melawan PSG. Robert Sanchez punya refleks luar biasa dan memiliki pengalaman bermain melawan PSG, tetapi Philip Jorgensen baru saja menunjukkan performa masterclass saat melawan Aston Villa. Liam Ross Senior harus cerdik dalam menentukan posisi ini karena peran kiper akan sangat menentukan. Zona Chelsea Indonesia menilai Philip Jorgensen layak untuk menjadi starter karena ketenangannya dalam membangun serangan dari bawah akan sangat krusial untuk bisa memecah high pressing dari PSG. Meskipun Robert Sanchez memiliki pengalaman bermain melawan PSG, namun apa yang ia tunjukkan pada saat laga melawan Wrexham United sangatlah di bawah standar dan sangat beresiko jika tetap memainkannya ketika bertandang ke Paris. Chelsea membutuhkan kiper yang tidak gugup saat memegang bola meskipun bermain di bawah tekanan supporter tuan rumah. Dengan Philip Jorgensen yang mengisi posisi starter, seperti inilah prediksi formasi menurut zona Chelsea Indonesia. Bagaimana menurut kalian Blues? Mampukah starting 11 ini merebut hasil imbang atau bahkan merebut kemenangan di Stadion Parc des Princes? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Jangan lupakan ada satu detail yang sangat krusial dan tidak boleh diabaikan oleh beberapa pemain Chelsea. Dua pilar di lini tengah yaitu Enzo Fernandez dan Andre Santos, mereka harus bermain dengan kepala dingin. Keduanya saat ini berada di ambang sanksi akumulasi kartu jika salah satu dari mereka menerima kartu kuning di Parc des Princes, maka bisa dipastikan akan absen di leg kedua nanti. Bayangkan betapa sulitnya Chelsea bermain di Stamford Bridge jika harus kehilangan jenderal lapangan tengah seperti Enzo Fernandez dan kehilangan energi penghancur seperti Andre Santos. Duo Argentina Brazil ini harus bisa membagi fokus dengan bermain agresif namun tetap cerdas, dan itu adalah sebuah tugas yang sangat sulit di laga sekeras Liga Champions. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir sekaligus penutup, yaitu sebuah cocok logi yang sangat khas dari Chelsea. Sebagai penutup episode kali ini, mari kita hubungkan semua titik-titik yang ada.
Ada sebuah teori yang berkembang di antara para fans Chelsea, yaitu sebuah cocok logi yang mungkin terdengar gila bagi orang luar, tetapi bagi fans Chelsea, ini adalah sebuah harapan. Cocok logi itu adalah jika Chelsea ingin mengangkat trofi Liga Champions, maka mereka juga harus melaju sejauh mungkin di kompetisi FA Cup. Sejarah tidak pernah berbohong, dan ketika kita lihat pola yang terjadi di masa lalu, yaitu pada tahun 2012 di bawah asuhan Roberto Di Matteo, Chelsea berhasil mencapai babak final FA Cup dan keluar sebagai juara Liga Champions di tahun yang sama. Lalu lompat ke tahun 2021, di mana Chelsea kembali mencapai babak final FA Cup di bawah asuhan Thomas Tuchel. Dan apa yang terjadi pada final Liga Champions? Skuad Chelsea berhasil mengalahkan Manchester City di Porto dan mengangkat trofi Liga Champions kedua sepanjang sejarah mereka, meskipun harus tumbang di FA Cup oleh Leicester City. Terlihat di sini ada sebuah pola yang jelas, yaitu kesuksesan Chelsea di Liga Champions selalu beriringan dengan langkah mereka menuju final FA Cup. Di musim ini, pola itu mulai terlihat karena Chelsea sudah berada di perempat final FA Cup. Apakah tahun 2026 ini akan menjadi pengulangan sejarah tahun 2012 dan 2021? Apakah takdir untuk kali yang ketiga sedang menuntun Chelsea kembali ke puncak Eropa melalui jalan panjang di Stadion Wembley? Kesimpulannya adalah Chelsea harus tampil habis-habisan di kedua kompetisi ini, dan mereka tidak boleh memilih salah satu, karena bagi Chelsea, semangat di kompetisi domestik adalah bahan bakar mereka untuk merebut kejayaan di Eropa. Mari kita kawal terus perjalanan ini, dan apakah sejarah akan terulang? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Tetapi satu hal yang pasti, London akan selalu berwarna biru jika takdir sudah mulai bekerja. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.